untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ala muridina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa husnul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati penulis sekaligus pemateri kita dalam pemandu pelatihan kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Rosyid Ridho, SPDI MPI, Ustadz ya? Iya. Yang sudah hadir awal sekali, tadi masuk di Zoom sesuai dengan jadwal ya, beliau 8.45 sudah 8.45 sudah masuk. Yang kami hormati juga dari NH Press, Ustadz Nana. Yang kami hormati manajer HC, tim manajer HC, tim kurikulum, manajer area, Bapak Bunda, guru pendidikan agama Islam di SIT Bina Ilmi Palembang yang telah hadir dalam kesempatan pelatihan pada hari ini. Dengan rasa syukur itu semoga kita senantiasa melalui rasa syukur yang akan kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini diberikan keberkahan serta Allah mudahkan dalam kita menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rosyid nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh umatnya, wabil khusus kita selaku pendidik agama Islam. Semoga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan agenda kita pada kesempatan kali ini, Bapak Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak mengurangi rasa hormat, silakan untuk membuka kameranya dan silakan untuk memperhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan nanti oleh pemateri. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka agenda ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya sedikit yang akan kami sampaikan terkait dengan kurikulum PT dari pemateri kita pada kesempatan kali ini ya. Silakan untuk didengarkan. Nama Dr. Ahmad Rosyid Ridho, SPDI MPI, alamat Perum Quality Regency, Blok D02, RT3, RW12 ya, Gagak Sifat, Ngeplak, Boyolali, Jawa Tengah. Riwayat akademik, SD Al-Islam 2, Jamsaren Surakarta, SMP Al-Islam 1 Surakarta, SMP Negeri 2 Surakarta, SMA Negeri 2 Surakarta, S1 Pendidikan Agama Islam, Staimus Surakarta, S2 Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendidikan informal, Ma'had Al-Bina Surakarta, Ma'had Abu Bakar Program Al-I'dad Lughawi, Ma'had Abu Bakar Program Takmili. Riwayat pekerjaan, guru SD Nur Hidayah, Surakarta, guru SMA IT Nur Hidayah, Kartosuro Surakarta, Ketua BPH Bidang Pengembangan Usaha Yayasan Nur Hidayah, Ketua Bidang Sosial Kemanusiaan JSIT Indonesia, Wilayah Jawa Tengah, penulis dan penelaah di Nur Hidayah Press, Ketua Departemen BPI JSIT Indonesia, Ketua Badan Pelaksana Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Karya ilmiah beliau ada beberapa di sini yang disampaikan. Korelasi antara kualitas pelayanan pendidikan dengan motivasi hadir dan perkuliahan pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Mambaul Ulum Surakarta. Dakwah Sunan Kalijaga dan misi Kiai Sadroh, relevansi pendekatan budaya Jawa dalam dakwah kultural. 3. Upaya meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintah pusat melalui pembelajaran indektat Maths pada siswa kelas 4 SDIT Nur Hidayah Surakarta.
tahun 2014-2015. 4. Konstruk teoretik dan pengembangan instrumen pengukuran wasatia. Itu untuk karya tulis di sini, ikhtisar pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam SD, kurikulum JSIT ya. Kalau yang pertama tadi itu GPT 3 serangkai, pendidikan agama Islam SMP, kurikulum JSIT, bahasa Arab SD, bahasa Arab SMP, bahasa Arab SMA, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum Merdeka, kelas 1, 2, 4, dan 5, Nur Hidayah Press, pendidikan agama Islam budi pekerti, kelas 7 dan kelas 7. Terus pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 10 dan kelas 11. Itu kurikulum PT yang telah diberikan oleh tim pada kami. Semoga kalau melihat dari kurikulum PT ini, beliau sangat mumpuni ya dalam bidangnya untuk menyampaikan terkait dengan penggunaan buku kita pada kesempatan kali ini, karena beliau juga merupakan penulis dari buku yang akan kita pakai. Karena itu nanti Bapak Bunda silakan untuk disimak dengan maksimal apa yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya terkait dengan penyampaian untuk penggunaan buku pendidikan agama Islam tingkat SD pada kesempatan kali ini pada Ustadz Dr. Ahmad Rashid. Itu waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmaina wa anitabi'ina wa tabi'ihim bi isanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SDM ya, Bunda Sunarti. Yang saya hormati pembawa acara Al Ustadz Roy Martin. Nah ini Al Ustadz nama? Beliau manajer GA, Oh, Ustaz. manajer. Pak Roy itu manajer GA, General GA Hotel, siapa? Ustaz. GA singkatan apa? General Ya, Hotel, manajer. Ustaz. Oh, General GA, Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz nama Panda, nah. Kan ada Bunda, ada Panda. Tetap Bapak, Ustaz, kalau manggil. Bukan Panda. Ya, tetap Bapak ya. Bapak Roy Martin serta para bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru di SIT Bina Ilmu Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan bisa menjalankan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengabdian kita sebagai para mujahid intelektual ya. Jadi kita ini adalah bukan tukang ajar. Kalau tukang ajar ngajar dikasih upah, tapi kita ini adalah para mujahid intelektual. Tugas kita ini adalah sama seperti tugasnya para nabi, yaitu mengajar. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi tugas para nabi adalah mengajarkan kitab dan hikmah. Ya, hikmah ada yang mengartikan sunnah, ada yang kebijaksanaan, dan juga senantiasa terus-menerus belajar. Di sela-sela tugas utamanya mengajar, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga waktu untuk belajar. Jadi belajar itu terus-menerus ya. Walaupun mungkin sudah profesor sekalipun ya,
dokter sekalipun tetap harus belajar. Kalau nggak belajar, ilmunya tidak update ya, tidak tahu apa yang perkembangan yang terjadi ya, baik informasi maupun eh, teori-teori ataupun eh, metode-metode yang mutakhir ya. Jadi kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat profesi utama kita sama dengan eh, misi utamanya para nabi. Atau tugas utamanya para nabi itu mengajar manusia, mengajarkan kitab, mengajarkan tauhid, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya untuk menyelenggarakan ya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu mudah kuncinya. Kunci yang pertama itu adalah gurunya itu senang dulu ya terhadap apa yang dia ajar. Jadi metode apapun tidak masalah. Pendekatan belajar apapun ya, baik scientific approach, baik dulu itu ada istilahnya paikem, ada paikem gembrot, ada apalagi ya pendekatannya. Semua itu harus didasari oleh keikhlasan para guru ya, mengajar, menyenangi profesinya, maka insya Allah akan memberikan energi yang positif ya bagi siswa-siswanya. Ya, jadi meskipun guru baru, tapi kalau mencintai pekerjaannya, maka insya Allah akan memberikan dampak yang positif, memberikan aura yang positif juga kepada para siswa-siswanya. Jadi terlepas dari berbagai pendekatan metode belajar, ada satu adalah itu tadi guru menyenangi apa yang diajarkan, percaya diri dengan profesinya, merasa bangga dengan profesinya. Yang kedua adalah komunikatif. Yang penting dalam mengajar itu adalah komunikatif dengan siswanya, tanya jawab. Ada yang misalnya tidak memperhatikan, cukup diberi pertanyaan saja ya, tidak usah dimarahi atau tidak usah pokoknya dimarahi di bahasa Jawa dionek-onek itu dimaki-maki, cukup diberi pertanyaan saja ya itu sudah nanti akan kembali kepada posisi memperhatikan. Terus intinya komunikatif, jadi memandang siswanya. Siswanya dipandang dari berbagai sudut. Kemudian mobile, gerak ya, dari sudut satu ke sudut lainnya di kelas ya. Jadi komunikatif ya. Terus selanjutnya adalah tak lupa untuk memperhatikan ya waktu yang tersedia. Jadi jangan sampai pembelajarannya menyenangkan membuat siswa suka ya, tertawa, bahagia. Tapi waktunya kebablasan. Waktunya itu kebablasan itu tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga waktunya terlalu banyak ya, kurang waktunya. Tapi ada juga waktunya waktunya itu berlebihan. Jadi harusnya pertemuan bisa sesuai jadwal itu 3 kali, tapi bisa jadi 2 kali karena kehabisan bahan gurunya ya. Maka ini perlu juga saya kira disiasati ya dengan diferensiasi istilahnya. Istilah biasa yang kita dengar itu adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan seluruh indera. Jadi dengan tidak hanya satu fokus indera itu
eh, apa dengan mendengarkan saja, tapi bisa mungkin melihat, kemudian juga bisa dengan ya mendengarkan, melihat, kemudian juga dengan gerak ya atau demonstrasi. Ya, itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak hanya tunggal, tapi dengan berbagai macam. Karena siswa kita itu juga berbagai macam juga kemampuan fokusnya. Ada yang bisa fokus menyerap dengan hanya mendengarkan saja. Tapi ada juga yang siswa kita itu bisa belajar kalau dengan gerak. Jadi memang hiperaktif dengan gerak. Tapi ada juga siswa kita itu yang bisa fokus itu kalau ada melihat, ada gambarnya. Gitu. Jadi kalau tidak ada gambar, hanya mendengarnya saja bosan, ngantuk ya. Tapi kalau ada gambarnya dia bisa. Tapi ada juga yang nggak suka dengan gambar ya. Gambar itu nggak suka. Ada juga siswa kita itu yang tidak suka gerak. Ya. Biasanya anak-anak yang eh, anak-anak yang introvert ya. Introvert itu tidak suka juga malah gerak-gerak. Senangnya dia memperhatikan gitu ya, mendengarkan, mencatat. Kalau terlalu banyak gerak dia malah tidak nyaman ya. Karena emang dia ciri orang introvert itu ya begitu, sukanya dia lebih mendalami gitu ya. Jadi karena itulah memang pembelajaran itu memang untuk menjadi menyenangkan, ya saya tadi berdiferensiasi, menampung semua kemampuan fokus dari anak-anak didik kita. Tidak bisa satu cara, atau juga kita mungkin mempersepsi satu pembelajaran itu menyenangkan ya, dengan meminta dia banyak mungkin bernyanyi, bergerak, juga itu belum tentu juga menyenangkan bagi bisa jadi menjadi siksaan bagi siswa yang tadi seperti introvert. Kalau mungkin anaknya ekstrovert suka nyanyi, suka. Nah, tapi memang semua itu harus dilakukan ya supaya memang anak-anak itu dia merasakan pembelajaran dengan berbagai macam, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan baginya. Itu bagian dari pembelajaran memang ya. Pada kesempatan ini mungkin saya tampilkan dulu, mohon izin Ustadz Roy Martin. Saya tampilkan tentang sedikit mengenai NHPRES. Nanti di sini kalau ada yang terlewatkan dari penjelasan saya, ada Mas Nana Sutisna ya, manajer pernaskahan dari NHPRES ya, masih muda sekali ya, belum nikah ya, belum ada 25 tahun ya. Nah, luar biasa ya. Nah, nanti saya tampilkan, nanti kita tanya jawab saja ya, nanti karena waktunya 1 jam. Kalau waktunya mau habis saya diberi peringatan ya Ustadz ya. Nah, baik, saya tampilkan dulu. Ya, mengenal buku teks NHPRES ya. Satu adalah urgensi penggunaan buku teks dalam pembelajarannya, meningkatkan akses informasi. Jadi memang ada juga yang sekarang mutakhir ya, yaitu menggunakan tablet atau mungkin juga iPhone atau tablet. Ya sama-sama. Ada plus minusnya ya. Nah, misalnya kalau tablet ya bawahnya ya semua materi pembelajaran sudah ada di tablet ya. Minusnya adalah memang praktis membawa satu saja ke sekolah, bukunya, tasnya isinya ya tablet saja ya. Plusnya adalah ringkas ya, ringkas dan tidak berat ya. Terus kemudian plusnya yang lain bisa
seperti membawa ribuan buku ya di dalam satu tablet itu. Minusnya adalah apa? Satu mungkin ada kendala teknis ya. Misalnya pas jaringan kalau pakai pakai kuota ya, itu mungkin melambat atau bukan atau juga kita akan kesulitan dalam teknis misalnya langsung membuka halaman 100 gitu ya, itu kan kita kadang ya manual ya. Meskipun ya juga ada yang langsung ke halamannya ya. Tapi untuk bolak-balik itu kan lebih eh, ringkas apa mudah secara teknis itu buku ya karena langsung bisa buka tangannya langsung dari halaman satu halaman lain tidak ada kesulitan kalau pakai tablet harus menggerak-gerakkan ini ya apa tablet kita ya. Kadang nanti kalau lambat ya. Nah, tapi memang salah satu eh, keunggulan buku itu dan buku mungkin lebih murah juga ya. Kalau rusak satu tidak rusak semuanya, tapi kalau tabletnya rusak ya kita kehilangan sejumlah apa ribuan informasi yang ada di dalamnya. Tabletnya rusak atau entah itu jatuh, entah kena air ya itu. Memang ada plus minusnya. Di, tidak semuanya eh, tidak semuanya itu unggul semuanya ya. Jadi itu meningkatkan akses informasi, mengarahkan pembelajaran yang terstruktur ya. Jadi dengan adanya buku itu ada pembelajaran terstruktur, memperkaya pembelajaran dengan materi yang relevan ya, mendukung keterampilan membaca dan memahami teks, menyediakan sumber referensi terpercaya, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Jadi di rumah itu bisa siswa kita belajar sendiri ya, bisa dengan orang tuanya. Mungkin ada hal yang terlewatkan di pembelajaran di kelas, misalnya ada yang tertidur, mungkin ada yang sakit, ada yang ke kamar mandi waktu mendapatkan pembelajaran ya, maka bisa diulangi dengan membuka buku ya. Nah, kendalanya siswa sekarang ini males baca buku ya. Ya kita sebagai guru itu yang senantiasa mendorong orang tua maupun anaknya untuk suka membaca buku. Menyediakan latihan soal dan evaluasi ya. Mungkin beda dengan yang tidak ada teksnya sama sekali. Gimana ya cara mau latihan. Terus kolaborasi pembelajaran dengan guru ya. Jadi dengan adanya buku itu membantu guru untuk berinteraksi dengan anak dan orang tua ya. Terus memanfaatkan teknologi dalam buku teks ya. Memang ada buku itu yang sekarang marak ya penggunaan barcode. Saya kira nanti bisa dicoba ya. Mas Nana nanti bisa mempraktekkan ya bagaimana memanfaatkan barcode yang ada di dalam buku ya. Gimana Mas Nana? Nanti siap ya praktek menggunakan barcode. Nanti kami kirimkan video tutorialnya Ustadz, kami Oh siapkan. gitu, iya, 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 Biar iya, gampang, biar baik, langsung dipahami. siap, iya, oke. Nah ini buku yang tersedia di Enabras ya, baik kurikulum 2013 maupun Merdeka ya. Kalau masih ada sekolah yang menggunakan kurikulum 13 juga masih ada. Kalau Merdeka juga ada juga. Memang namanya kurikulum Merdeka ya, tetapi ternyata kurikulum terjajah juga ya. Karena sekolah tidak bebas membuat materi sendiri ya. Tapi ternyata juga materi detailnya sudah disediakan. Jadi banyak yang harus terpaksa mengikuti. Tapi sebenarnya dari konsumen bisa mengusulkan juga ya, Mas Nana ya, tentang format bagaimana yang membuat siswa itu bisa merdeka dalam belajar. Terus kemudian di antaranya buku Tekno Hidayah itu sebagai bahan ajar yang unggul itu satu keterpaduan dan kesesuaian dengan kurikulum ya. Jadi antara kurikulum dengan materi insya Allah sudah terpadu ya.
Kemudian materi pembelajaran yang komprehensif. Nah, komprehensif itu maksudnya adalah menggunakan berbagai media, audio, kemudian juga media audiovisual, audio apa ya, visual, kemudian audio dengar ya. Kemudian penggunaan teknologi pembelajaran berbasis digital ya. Di antara adanya barcode. Ya. Nanti barcode itu ada soal, ada juga penjelasan ya. Begitu nggih, Mas Nana nggih. Kemudian pengembangan keterampilan dan pemecahan masalah. Jadi HOTS ya, terkenal dengan high order thinking ya. Jadi ada soal-soal yang memang melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi menganalisis ya dan membuat solusi ya, problem solving ya. Pendekatan yang dikembangkan oleh ahli pendidikan. Ya. Kemudian buku teks pelajaran adalah seperti ini ya, ada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan kurikulum JSIT, atau mungkin juga kompilasi ya. Kompilasi terutama sekali adalah kurikulum yang berlaku dengan kekhasan SIT ya. Jadi ada namanya kekhasan. Kekhasan itu sebenarnya ada di semua materi. Kekhasannya terutama adalah islamisasi. Islamisasi pembelajaran. Kalau PAI ya PAI itu lebih pendekatan kepada penguatan ya. Penguatan keyakinan ya, penguatan atas kebenaran Islam. Ya, penguatan turas. Turas itu peninggalan ya para salafus saleh, para ulama. Jadi memang pendekatan antara PAI dengan mapel sosial, sains sosial istilahnya ya. Istilah Naquib al-Atas itu sains sosial, ada sains alam. Jadi sains itu jangan diidentifikasikan dengan alam saja, tapi ada sains sosial dan ada sains alam. Sains alam ya berhubungan dengan alam semesta, dengan sains sosial itu berhubungan dengan manusia. Ya, pendekatan PAI memang berbeda dengan pendekatan sosial science dan nature science atau sains alam. Kalau mungkin pembelajaran dalam sains alam ataupun sains sosial itu kita menggunakan pendekatan induktif, tidak apa-apa ya. Pembelajaran induktif itu adalah pembelajaran yang berawal dari sebuah pertanyaan atau sebuah keraguan ya atas suatu teori, atas suatu prinsip ya, atas suatu pendapat. Di keraguan terus kemudian ditemukan, anak-anak bisa menemukan menemukan namanya dalam bahasa ilmiah itu epistem ya, atau dalam bahasa umum itu adalah apa ya? Premis-premis ya gitu. Premis-premis dari pengamatan. Terus baru akan menemukan kebenaran atas pertanyaan, jawaban yang dimulai dari keraguan tadi. Tapi kalau dalam agama itu tidak bisa ya. Dalam agama itu memang itu adalah satu kebenaran dari Allah ya. Ya kita memang semakin yakin anak itu harapannya. Kalau dalam pembelajaran agama memang pendekatan yang baik yang disarankan oleh Syed Naquib al-Atas itu adalah pendekatan deduktif. Yang deduktif itu adalah ini adalah satu kebenaran. Ya, misalnya kita berbicara mengenai Allah sebagai pencipta. Ya, Allah itu sebagai pencipta. Kita bukan ragunya dulu, tapi kita itu Allah sebagai pencipta, kemudian kita kuatkan dengan bukti-bukti yang ada fenomena alam semesta. Itu pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang dimana menguatkan keyakinan dengan premis-premis yang ada di alam semesta. Ya, kemudian misalnya tentang hari kiamat ya.
Ya, tentang hari kebangkitan, bisakah Al-Quran menerangkan bahwa manusia itu semua akan dibangkitkan nanti setelah di akhirat, setelah mereka mati. Ini adalah suatu ilmal yakin. Ilmal yakin itu adalah ilmu satu pengetahuan yang harus diyakini meskipun manusia itu belum mengalami. Ya. Ini ilmal yakin. Nah, tapi untuk menguatkan, Allah telah memberikan banyak apa ya peringatan ya atau gambaran deskripsinya ya. Deskripsinya di dalam Al-Quran misalnya Allah menceritakan ya tentang banyaknya tanah tandus ya yang bisa hijau kembali ya. Bukankah itu ya membuat suatu yang tandus itu hidup dengan tanaman itu lebih sulit ya daripada menghidupkan lagi orang yang sudah mati ya. Jadi itu ya gambaran tentang pelajaran PA itu memang lebih kepada deduktif di mana memang berangkat dari sebuah keyakinan yang berbeda dengan pendekatan dalam sains ya, sehingga disebut dengan scientific approach, pendekatan sains. Pendekatan sains itu dimulai dari keraguan. Ya, maka ada istilah 5M ya, menanya dulu ya, menanya nggak mati, menanya dulu memang dari begitu memang. Sains itu seperti itu, tapi kalau agama ya bukan dari keraguan. Pendekatan itu nama agama memang adalah berangkat dari keyakinan. Terus yang dikuatkan keyakinan. Kemudian kurikulum yang digunakan ya, KIKD berdasarkan kurikulum standar mutu kekhasan Sekolah Islam Terpadu 2017. KIKD berdasarkan KEPK, Keputusan Kepalitbank dan Perbukuan nomor 008 garing H garing KR garing 2020. Nah, ini tentang ceria dan takwa kepada ceria dan takwa dengan PAISD MI K13, PAI dan Budi Pekerti SMP MTS K13, PAI dan Budi Pekerti SMA MA SMK MAK K13. Memang kurikulum K13 itu terakhir ya revisi di tahun 2017 ya. Terakhir terus kemudian ada juga ketika pandemi itu ada kurikulum pandemi ya, kurikulum pemadatan ya. Itu saya kira SK-nya yang 2020 itu ya. Terus kemudian PAI dan Budi Pekerti K Merdeka, kurikulum Merdeka ya, SDMI, SMP MTS, SMA MA. Berdasarkan nomor keputusan Kepala BSKAP nomor 033 garing H garing KR garing 2022. Ini setahun yang lalu ya. Ini dan kita mengikuti alhamdulillah ya. Mulai mengikuti ya. Jadi tapi sekolah masih diberi pilihan juga kalau memilih 2013 masih tersedia juga stok kalau menggunakan kuliah merdeka ya sudah tersedia. Kemudian fokus materi ya, buku PAI dan Budi Pekerti di NH Press. Yang pertama Al-Quran dan Hadis ya, membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan pokok Al-Quran dan Hadis. Saya kira ini kalau dalam praktek sehari-hari tentunya anak itu setelah disapa ya dengan salam, kemudian ditanya kabar, bagaimana kabar anak-anak semuanya, terus kemudian pernah membaca surat misalnya yang akan dipelajari surat Al-Kautsar ya. Al-Kautsar sudah pernah mendengar surat Al-Kautsar sudah, kemudian mari kita bersama-sama tapi sebelumnya menirukan dulu memang. Menirukan guru dalam membaca atau mendengarkan dulu ya, maaf ya, pertama mendengarkan dulu, gurunya membaca dulu. Karena itu bacaan Al-Quran guru yang mengajar PAI, yang mengajar ya, PAI bukan harus guru berlatar belakang pendidikan agama Islam juga ya, karena ada juga yang mungkin guru
bukan latar belakang pendidikan Islam, tapi mengajar PAI. Saya kira nggak apa-apa juga ya, asalkan kompeten ya. Jadi pertama adalah membaca, guru membaca, siswa mendengarkan. Sampai berulang-ulang ya, mungkin bisa sampai 5 kali, 10 kali, baru kemudian menirukan ya, menirukan bacaan. Menirukan bacaan, setelah menirukan bacaan, baru kemudian eh, mereka membaca satu persatu. Ya. Sebenarnya sudah ada petunjuknya, tapi mungkin ini secara teknis ya. Baru membaca satu persatu, baru kemudian menghafal ya, disuruh tapi memang harus benar dulu bacaannya. Intinya anak itu kalau sebelum menghafal mau disuruh untuk mengulangi selama satu ayat 20 kali. Kalau sistem menghafal ya, satu ayat 20 kali, satu ayat lagi 20 kali. Kalau yang surat-surat pendek mungkin 5 ayat gitu, maka per ayat dibaca 20 kali. Setiap anak ya kalau ingin menghafal. Tapi mungkin menghafalnya tidak di sekolah, bisa jadi di rumah, tapi diberi. Sekolah bisa guru PAI memfasilitasi teknik untuk menghafal Al-Quran, ya, surat-surat pendek. Terus setelah itu, kalau tingkat SD kelas 1-2 jangan menulis dulu ya. Maksudnya menulis Arab itu nanti waktunya akan habis untuk menulis ya. Nah, menulis itu mungkin di kelas saya kira 3 apa 4 itu ya. Tapi nanti tergantung juga kita lihat di bukunya ya, perintah atau tujuan pembelajaran dari setiap kelas ya. Kalau kelas bawah ya menulis, tapi mungkin alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ya itu mungkin ada juga. Nah, kemudian baru memahami pesan pokok Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kelas bawah itu bisa mungkin nanti dipandu dengan audiovisual ya. Itu. Mungkin tidak hanya kelas bawah, kelas atas juga audiovisual ya. Bisa saya kira dalam menghafal ayat-ayat pendek itu dengan menggunakan metode tahfidz yang sudah berkembang ya. Seperti tabarok mungkin atau mungkin metode yang lainnya ya. Kemudian akidah mengenal Allah melalui firman, bukti, dan ciptaannya. Jadi mengenal Allah itu satu melalui firman tentu adalah ayat-ayat Al-Quran, kemudian bukti terjadinya fenomena atau kejadian fenomena alam semesta ini adanya bukti. Terus yang ketiga adalah ciptaannya. Ciptaannya adalah makhluknya, dari perilaku dan keunikan makhluknya. Ya, saya kira kita mengenalkan Allah itu pertama adalah mengenalkan sebuah keyakinan dulu. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat wujud. Kemudian Allah itu adalah maha sempurna ya. Baru kemudian memperkuat ya, memperkuat tadi keyakinan-keyakinan itu dengan kita menampilkan bukti keajaiban firman Allah Al-Quran sendiri ya, sebagai mukjizat akli ya. Nah, itu mungkin kalau ini kelas ke atas ya, mungkin kalau SD itu 3, 4, 5, 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kemukjizatan Al-Quran ya. Bisa mungkin dari bahasanya kita menceritakan kehebatan Al-Quran ya. Kemudian dari satu tata bahasa, misalnya kalau misalnya akhirnya rok semua ya, wal asr innal insana lafi khusr, nah itu contohnya ya. Jadi Al-Quran itu banyak mengungkapkan ya fenomena alam yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya ya. Misalnya adalah tentang bainal bahraini yaltaqiyan. Antara dua laut itu ada pemisah ya. Jadi ada fenomena alam ini yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yang manusia tidak mengetahuinya kecuali setelah melakukan penelitian.
Kemudian kemudian bukti ya dari kebesaran Allah ada melalui fenomena alam ya, atau fenomena kehidupan ya, itu. Terus dari ciptaan Allah. Terus kemudian akhlak, mewujudkan sifat dan karakter yang mencerminkan pelajar Islam. Untuk pelajaran akhlak saya kira bisa apa ya, sinambungan ya, bersinambungan dengan BPI ya. Contohnya misalnya pelajaran misalnya salam ya, menyebarkan salam. Mungkin kalau di kelas itu kalau praktek satu persatu mempraktekkan salam itu terlalu banyak ya. Tapi mungkin kita bisa mempraktekkan ya salam per orang ya, per anak itu bisa melalui BPI, bisa melalui kegiatan BPI. Kan BPI itu kan satu kelompok kecil-kecil ya, antara 5 sampai 10 anak ya dalam satu kelompok itu bisa dipraktekkan ya, supaya anak tidak canggung ya dalam dalam apa, mengimplementasikan akhlak. Misalnya salam ya itu perlu dipraktekkan ya satu persatu. Mungkin tidak hanya satu kali, berkali-kali setiap anak mempraktekkan salam mungkin sampai 10 kali ya. Ya, saya kira bagus itu ya supaya anak itu yang penting tidak canggung ya. Terus kemudian fikih memahami dan menjalankan aturan-aturan dan hukum Islam. Kalau kelas bawah itu adalah mengikuti ya, mengikuti. Kalau kelas atas itu bisa mendemonstrasikan tanpa bimbingan, tapi kalau kelas bawah itu pertama mengikuti gerakan satu-satu ya, misalnya wudhu gitu ya, misalnya membasuh tangan ya, dipraktekkan satu-satu membasuh. Nah, terus anak-anak mempraktekkan satu-satu dulu, karena mereka kelas bawah itu mengikuti ya. Beda dengan kelas 3-4 itu sudah meyakini, sudah bisa menunjukkan, mempraktekkan ya tanpa bimbingan. Dan dipraktikkan secara utuh ya. Tapi kalau kelas 1 itu, kelas bawah TK, SD itu mengikuti. Jadi dia harus satu persatu gerakannya. Misalnya mulai dari mencuci tangan, gimana, nah, mereka praktek satu-satu. Guru murabi ya itu harus sabar ya. Nah, nanti kalau sudah kelas 3 itu bisa mungkin menirukan tapi langsung sekali gerakan gitu ya. Jadi mempraktekkan secara utuh gerakan satu sampai misalnya wudhu itu mulai dari niat sampai nanti membasuh kaki sampai doa setelah wudhu. Tapi kalau anak kelas 1, 2 itu memang satu-satu. Itu bedanya ya. Jadi menirukan dan mempraktekkan. Paling bawah itu memang menirukan. Menirukan itu berarti satu-satu gerakannya. Ya, sehingga ini ya guru memang agak harus sabar ya, enggak sabar. Terus kemudian menghayati kisah sejarah peradaban Islam itu SPI. Kemudian penguatan karakter ya. Penguatan karakter itu bisa juga dengan apa ya, penguatan dengan praktek atau dengan kisah ya, kisah. Bisa dengan kisah, diawali dengan kisah karena seperti Al-Quran itu kisah. Kisah itu salah satunya kegunaannya adalah untuk menguatkan karakter dari kisah. Dan karakter itu juga dibentuk dari pembiasaan. Contoh karakter sederhana ya, yang perlu kita praktekkan di sekolah kita adalah menata sandal. Menata sandal itu misalnya harus menghadap pintu maksudnya harus menghadap
Kalau keluar itu tinggal pakai langsung maju ke depan itu ya. Tidak menghadap pintu tapi membelakangi pintu sandalnya, yaitu ditata. Itu bagian dari karakter ya. Nah, sekolah-sekolah kita itu saya kira bisa anak itu harus membiasakan menata sandal ketika dia sholat, ketika dia masuk ke kelas ya. Nah, jadi harus menjadi kebiasaan. Karakter itu bisa dibentuk kebiasaan. Karakter itu kan ada dua, karakter karakter akhlak dan yang kedua itu adalah karakter kinerja. Karakter kinerja itu seperti apa? Karakter kinerja itu seperti disiplin, kemudian sabar dengan antrian, nah itu misalnya. Terus kemudian tertib. Nah, ini adalah karakter akhlak. Ya, iman kepada Allah, punya keyakinan yang kuat, beribadah secara istiqomah, walaupun sedikit-sedikit, itu adalah karakter akhlak ya. Tapi kalau karakter kinerja tadi disiplin, kemudian tertib, itu karakter kinerja. Jadi karakter itu ada dua. Ada juga orang yang kalau punya salah satu karakter saja itu akan split personality. Split personality itu keterbelahan pribadi. Misalnya ya, anak itu atau seseorang itu rajin beribadah, tapi malas ya. Malas, tidak disiplin, tidak tertib, ya tidak tertib menggunakan waktunya. Nah, ini pincang. Ada juga orang yang kinerjanya bagus, tanggung jawab, tertib tapi nggak pernah sholat atau malas untuk sholat. Nah, ini juga termasuk split personality. Maka antara dua karakter ini ya, karakter akhlak dan karakter kinerja itu harus ada dalam proses pendidikan kita. Ya. Jadi dua-duanya mendapatkan porsi. Nanti ini di PAI. Ya, memang tidak semuanya ada di dalam buku dan bisa dibukukan. Ada hal-hal yang tidak bisa dibukukan ya. Ada yang bisa tertulis di dalam buku dan ada yang tidak bisa tertulis di dalam buku ya. Kemudian, nah ini kalau di konteks buku, tata letak menarik ya seperti dicontohkan di sini ya. Nanti mungkin secara detail Mas Nana bisa menjelaskan ya. Tapi ini menurut saya ya bagus, gitu, menarik ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila pada bahan ajar kurikulum Merdeka. Jadi konteks konteks materi apa yang bisa dijadikan implementasi dari profil pelajar Pancasila. Seperti ini ya, jujur dan bertanggung jawab saat berinteraksi sosial dengan sesama, mencerminkan kepribadian pelajar Pancasila, jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini termasuk kinerja, karakter kinerja ya, jujur dan tanggung jawab. Karakter kinerja. Kemudian berbineka global dan gotong royong. Mengajarkan muamalah dalam jual beli dan piutang secara kreatif dan bernalar kritis ya. Saya kira di antaranya adalah ini, menyisihkan uang saku untuk berinfak. Ya, ini bagian dari karakter akhlak ya, suka berinfak. Penugasan keterampilan dan pemecahan masalah. Di antaranya adanya dalam bahasa kita tuh Rosmul Bayan ya. Jadi anak-anak itu bisa menyimpulkan sendiri. Jadi ini supaya berpikir sistematis ya. Membantu anak berpikir sistematis ya dengan
mengerjakan, bisa membagi atau mengorganisir ya, mengorganisir satu konsep ke dalam ini, ke dalam partikel-partikel yang lebih kecil ya. Yang ini kalau dalam bahasa kita itu rosmul bayan ya. Jadi atau membantu anak dalam memudahkan berpikir ya, memetakan sebuah konsep ya. Ini. Kemudian penggunaan teknologi ya bisa nanti ada barcode ya, QR code, kemudian nanti akan ketemu ya, entah itu nanti sebuah isinya konsep atau sebuah tugas, tergantung letaknya di mana barcode tersebut ya. Kemudian saya kira fasilitas bahan ajar di antara analisis program belajar ya, sehingga guru itu membantu guru dalam merencanakan pembelajarannya. Dalam satu semester itu dia harus menghabiskan satu materi dalam berapa pertemuan ya, dan dalam berapa jam. Ini sudah dibantu ya dengan analisis program belajar. Kemudian RPP ya, RPP itu mengatur detailnya secara jam di dalam satu kali pertemuan itu alokasi waktunya apa saja. Terus refleksi pembelajaran ya berupa internalisasi ya, dan internalisasi dan evaluasi atas materi, kemudian ada kunci jawaban dan pembahasan. Ya, ada alur tujuan pembelajaran dan silabus ya. Jadi urutannya ya analisis pembelajaran, silabus, RPP, alur tujuan, refleksi, dan kunci jawaban. Nah, ini semacam ini buku modul Merdeka Belajarnya. Kemudian info produk yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, fokus pada materi esensial, kemudian dilengkapi dengan konten digital ya, fitur lengkap dan menarik. Ya, saya kira ini saja dari saya. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Barangkali Mas Nana ada tambahan, Mas. Saya persilahkan, Mas. Kalau dari saya mungkin sudah cukup Oh gitu jelas, ya. Ustaz. Nanti kalau Oh, ada pertanyaan saja biar siap, biar siap ya. langsung nanti. Oh gitu. Oke. Oke. Saya kembalikan Ustadz Roy Martin ya. Ustadz artis kita nih ya. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Rashid yang telah memberikan penjelasan terkait dengan buku ya, mulai dari tadi Iya. terkait dengan pendidikan agama Islam itu sendiri, bagaimana kita menjadi warasatul anbiya ya, pewarisnya para nabi kalau di dalam dunia pendidikan Islam ini. Maka tadi menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 79 ya. Kalau di Bina Ilmi itu Ustaz, itu jadi Iya. landasan visi. Kalau di Bina Ilmi. Masya Allah. Ya, itu jadi landasan visi. Terus itu juga Masya wajib Allah. dihafal oleh manajer. Jadi semua manajer Masya dan juga Allah. pemimpin itu wajib hafal ayat Al-Quran. Ali Imran Luar itu biasa. ada dua ayat di Ali Imran, Iya. termasuk jawaban dari doa Nabi Ibrahim kan yang kita lakukan seperti itu. Iya. Ya itu yang dilakukan di Bina Ilmi. Semoga semuanya bisa. Karena Udah sering kelihatan. dibaca. Iya. Nurul Ilmi, Bina Ilmi itu keren dah kelihatan dari background antum itu loh. Iya. Sopan ya. Iya. Baik, Iya. Bapak Bunda sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rashid terkait dengan isi buku, terus juga nanti ada tadi juga layoutnya sudah disampaikan. Adapun yang ingin ditanyakan silakan kepada Bapak Bunda yang telah hadir di agenda kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung aja sistem bertanya. Silakan Bapak Bunda. Iya. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah jelas, Ustaz. Ini Ustaz, mungkin mereka ini karena belum pegang buku ya. Iya, oh gitu ya. Ya Ustaz, karena Iya. kemarin baru didistribusikan yang sudah kita dapatkan. Insya Allah menyusul Oh, lagi ya. Masya Allah.
Ya, Iya. karena memang kemarin itu kondisi kan libur Oh gitu ya. ya kurir ini kan juga libur kayaknya. Iya ya. Iya. Ya, insya Allah nanti sekalian juga akan dikirim untuk pegangan gurunya kan seperti itu. Masya Allah ya. Ya, Iya. Bapak Bunda, silakan. Kalau kemarin kalian sudah kurang lebih Ustaz, kita kemarin itu membahas tentang kurikulum PAI ini dimasukkan ke dalam target HPSA ya. Kalau di Bina Ilmu itu ada target HPSA dari kurikulumnya, yaitu High Performance Student Achievement-nya. Iya. Learner profile kita itu kan perpaduan antara produk antara profil Pancasila, profil siswa Pancasila itu dengan learner profile Bina Ilmu seperti itu, dijadikan learner profile Bina Ilmu. Iya. Ya, jadi nanti buku pendidikan agama Islamnya tadi sudah ada beberapa masuk profil pelajar Pancasila ya. Jadi nanti bisa Iya. disinkronkan maksudnya seperti itu. Iya. Memang Ya, ada. gimana? Memang baiknya memang gini ya, memang tidak semua di dalam materi itu bisa dikontekkan dengan 6 profil pelajar Pancasila itu ya. Ya misalnya pelajaran tentang tauhid atau tentang akidah itu memang tidak bisa dipaksakan adanya nilai misalnya berbineka global itu ya memang tidak bisa dipaksakan adanya. Karena memang tauhid itu ya tauhid itu memang ya materi sawabit ya. Materi Ya, sawabit. Kemudian untuk yang mutaghayyirat itu kalau sosial itu bisa dengan konteks berbineka global itu. Jadi emang kalau mungkin dijumpai ada materi yang tidak ada penyebutan implementasi dari beberapa dimensi profil pelajar Pancasila itu ya memang maklum ya karena memang tidak bisa dipaksakan. Itu Ustaz ya. Tapi kalau baik. saya menemukan konsep implementasinya ya enggak apa-apa selama tidak keluar dari konteks pemahaman Islam yang benar ya. Itu saja Ya, Ustaz. ya. Tidak semua Ustaz, maksudnya learner profile di PAI itu ada Iya. berapa kayak gitu. Enggak semuanya bisa Iya. dimasukkan. Iya, betul ya. Baik, Bapak Bunda, silakan kalau ada yang ingin dipastikan atau ingin ditanyakan. Insya Allah kalau dari sisi buku sih kemarin dari contohnya itu sudah diberikan ke struktur ya. Contoh bukunya itu sudah diberikan ke struktur. Kemarin kita pesan itu karena memang sudah ditelaah ya oleh tim. Iya. Nah, insya Allah ya, bukunya ini agak berbeda dari buku-buku sebelumnya ya, karena ini lumayan lengkap nih ininya. Di awalnya itu ada penjelasan KIKD-nya, ada pembagian bisa langsung pembagian jamnya seperti itu. Iya. Mungkin Mas Nana mau menampilkan videonya. Ini kita sampai jam berapa Ustadz Roy? Ya, Karena itu kalau sudah karena kalau di ya. Solo Jumatan jam 11.30, setengah 12 sudah memasuki waktu adzan. Oh iya ya, karena itu kan Iya. Jawa Tengah. Iya, saya nanti hari ini juga tugas khotbah itu. Baik Ustaz, kalau seperti itu untuk sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti kita istirahat, baru sesi kedua kita lanjutkan. Mungkin Ustadz Nana? Ya, Mas Nana menampilkan, silakan Mas. Saya ini aja neruskan dari Ustadz Rosid tadi. Ini kebetulan kan lagi yang tayang tentang teknologi pembelajaran. Itu Iya. nanti kami sediakan di buku ajar di kurikulum Merdeka. Nah, kalau ada barcode disediakan di setiap materi, Ustadz. Jadi dalam satu bab itu Iya. memungkinkan lebih dari satu barcode, mungkin sampai 4 sampai 5 barcode. Nah, itu kalau Masya Allah, di-scan, ya. kalau di-scan nanti yang keluar itu ada macam-macam. Jadi ada video pembelajaran, terus ada juga infografis materi, terus ada latihan soal, terus kalau semisal untuk tingkatan yang lebih tinggi itu ada bentuknya artikel ataupun bacaan-bacaan. Nah, terus Jurnal ya. ada juga dalam bentuk audio nanti yang kami sediakan. Cuman
tidak dalam satu jenis barcode akan keluar semuanya. Jadi paling tidak dalam satu barcode itu ada satu jenis konten digital. Dan untuk penambahannya ini juga sedang kami kembangkan agar dalam satu barcode itu nanti ada banyak jenisnya. Begitu. Nah, nanti tujuannya agar siswa itu bisa belajar secara mandiri, baik itu secara visual, auditori, ataupun secara untuk keterampilan motorik yang memang siswa yang karakternya susah memahami teks gitu, Ustaz. Iya. Ada tampilannya nggak, Mas? Untuk tampilannya sebentar saya coba cek nggak, Ustaz? Ya, baik. Sebentar. Saya mohon izin bergantian share screen, Ustaz. Iya, silakan. Oh iya, mohon maaf saya stop dulu. Oh iya, silakan Oke, Ustaz. sebentar. Nah, nanti diarahkannya ke sini, Ustaz. Jadi kita sudah muncul ya? Sudah muncul? Oke, jadi nanti diarahkan Sudah, kita Mas. punya platform namanya Daring Nur Hidayah Press. Di sini nanti setiap barcode akan diarahkan ke materinya masing-masing. Jadi misalnya ini kebetulan karena peletakannya itu bukan per mapel karena kita ini di platformnya. Tapi kalau semisal per mapelnya di scan nanti materinya itu sudah fokus per mapel. Ini saya contohkan saja nih. Contohkan ini ada video pembelajaran, misalnya ini tentang mapel lain yang bukan PAI bentuknya video. Misalnya nanti bentuknya seperti ini. Oh, sebentar. Sebentar, ada kendala teknik, Ustaz. Mohon maaf. Ya. Oke. Sudah muncul ya? Sudah muncul. Ini salah satu contoh saja nggak, Ustaz? Untuk yang videonya nanti kurang lebih isinya seperti ini, akan ada penjelasan. Mungkin kalau satu saja tahu ruang guru nanti kurang lebih sama. Ada suaranya? Ini nggak ada suaranya, Ustaz. Oh, nggak ada suaranya? Iya. Bentar. Tadi share screen-nya mungkin ini ya. Suaranya nggak kedengeran, Ustaz? Ya. Oh gitu. Mungkin nanti bisa di follow up di bukunya ya. Di bukunya insya Allah sudah ada. Nanti bisa dicek di bukunya. Kalau semisal yang non video itu kurang lebih seperti ini. Oh ini masih video. Ini kebetulan yang di depan video semua, Ustaz. Bentar. Tapi nanti itu ada grup ya untuk kita buat ya. Boleh Ustadz, nanti kalau misal ada grup untuk komunikasi bisa. Untuk ininya nanti konten digitalnya yang pasti saya pastikan setiap mapel itu diarahkan ke mapelnya masing-masing. Tapi kalau Ustadz saja nanti bukanya langsung di platform ini dari Nur Hidayah Press itu belum ada pengelompokan mapel. Begitu. Oh. Jadi kayak ini nanti di depan mungkin kita harus cari sendiri gitu. Tapi kalau dari bukunya di scan langsung nanti diarahkan langsung ke materinya yang dimaksud. Baik. Baik, itu Bapak Bunda sekalian sudah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nana yang telah menjelaskan. Ada beberapa. Nanti buku PAI-nya itu ada barcode. Di buku PAI itulah nanti yang akan mengarahkan ke tema sesuai dengan tema pelajarannya ya, seperti itu. Sesuai dengan sub pembelajaran pada saat itu dan apa yang akan ada di dalam barcode tersebut. Gitu. Bisa dari siswa sendiri yang men-scan barcode-nya seperti itu. Bisa juga gurunya yang ketika lagi belajar seperti itu. Insya Allah itu bisa menjadi bagian dari fasilitas kita untuk belajar seperti itu. Ya, mungkin itu kita cukupkan dulu Ustadz untuk yang sesi 1, yang sesi SD ini. Insya Allah ini sesi SMP ini sudah mau masuk. Insya Allah nanti kita mulai agak dimundurkan saja sedikit nanti.
di 10.20, insya Allah selesainya juga akan lebih cepat. Baik, nanti juga akan ada pendampingan Ustaz ya, terkait dengan penggunaannya ya, biar nanti bisa lebih maksimal.